Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Joko Indro dalam acara yang pasti Anda tunggu-tunggu. Nah, apalagi kalau bukan kiat sukses menulis buku entrepreneurship. Tentu saja hanya di Karisma Promotion and Production. Nah, untuk kali ini saya tampilkan buku yang banyak diminati oleh banyak kalangan dan sudah dicetak beberapa kali, yaitu buku berjudul Model Pembelajaran Kewirausahaan Efektif. Buku ini saya susun sendiri, Joko Indro Cahyono, MPD, di mana prolognya ditulis oleh Profesor Dr. M. Suyanto, MM, dan epilognya Profesor Selamat, PSD. Untuk skapur sirihnya ditulis oleh Profesor Mudrajat Kuncoro, PSD. Wow, buku ini sangat penting pemirsa, dan sangat pentingnya lagi buku ini banyak berisikan berbagai hal yang aplikatif yang bisa kita terapkan, di antaranya tentang bisnis plan proposal ada. Ya, jadi untuk bisa kita kuliah, apalagi S1 atau S2 bahkan S3 memang tidak sedikit membutuhkan biaya. Termasuk ketika saya harus kuliah lagi untuk S2, ya saya terpaksa juga istilahnya dengan harus menjual mobil untuk bisa kuliah S2. Tapi saya pikir banyak manfaatnya setelah saya menempuh S2. Bahkan hasil tesis saya jadikan sebuah buku, ya ini buku Model Pembelajaran Kewirausahaan Efektif. Bahkan buku ini telah menjadi pedoman praktis bagi dosen, guru, instruktur, penceramah, dan generasi muda dalam belajar berwirausaha secara mandiri dan kreatif. Nah, ini pemirsa, jadi ya tidak apa-apa kita jual mobil, tapi untuk kepentingan kuliah. Siapa tahu ya, pasti akan memberikan manfaat, dan saya yakin itu. Bagi pemirsa, ya harus tetap terus belajar, harus tetap banyak menggali ilmu, mencari ilmu sebanyak mungkin. Ya, dan dalam buku ini Profesor Mudrajat, ya kita lihat ini, ya dalam buku ini Profesor Mudrajat juga memberikan skapur sirihnya, ya ini kita lihat nih, buku setebal 280 halaman dan sudah beri ISBN ini, ya ada 9 bab, bahkan sudah dilihat di Google. Kalau kita lihat di Google, Anda bisa lihat buku Model Pembelajaran Kewirausahaan Efektif. Coba Anda buka di Google, sudah muncul nih buku ini. Itu sudah dilihat sebanyak 2.469 kali. Jadi buku ini kalau kita lihat di Google, Anda ketik aja di Google Model Pembelajaran Kewirausahaan Efektif, itu akan muncul buku saya, ya Joko Indro Cahyono. Buku ini dicetak oleh Leotika Brio. Yang sudah melihat itu ternyata sudah sebanyak 2.469 kali. Nah, luar biasa buku ini ya. Nah, yaitu ya harus berkorban juga, harus jual mobil untuk bisa kuliah, dan hasil kuliah, hasil tesis saya kumpulkan menjadi buku ini. Ada 9 bab. Dalam skapur sirihnya Profesor Mudrajat mengatakan bahwa buku ini layak untuk dibaca. Wow, buku ini layak untuk dibaca dan dijadikan sebuah acuan ya bagi para calon wirausaha dan mahasiswa. Indonesia masih membutuhkan jutaan wirausaha baru dan muda, kata Profesor Mudrajat Kuncoro. Perlu perubahan mental, mindset, dan hijrah dari 1, mencari kerja, menjadi menciptakan kerja. 2, seenak-enaknya jadi karyawan, ternyata lebih enak punya karyawan. 3, mental karyawan menjadi bos yang berani memulai usaha dan menempuh risiko. Nah, bagaimana pemirsa mencapai hal di atas dapat Anda temukan ya dalam buku ini. Menjadi wirausaha memang butuh tidak hanya modal dan teori, tapi juga seni dan praktek, kata Profesor Mudrajat. Bagaimana memulai usaha? Bangkit dan belajar dari kegagalan adalah modal utama seorang wirausaha. Itu Profesor Mudrajat, Guru Besar FEB UGM ya.
Ini komentarnya beliau sangat menarik bahwa kita memang harus bisa ya istilahnya menciptakan kerja, harus bisa menjadi seorang bos. Memang enak jadi karyawan, ternyata seenaknya jadi karyawan, kata Profesor Mudajat, ternyata lebih enak punya karyawan. Wow. Dalam buku ini juga kita bahas berbagai hal, ya. Ada tantangan global kewirausahaan dan peluangnya ini. Anda harus tahu bahwa menempuh dunia usaha memang tidak sedikit tantangannya, tapi kita harus kalau percaya diri, ya. Memang Anda sudah yakin dengan usahanya itu pasti akan berhasil. Di sini saya tulis tentang bagaimana tantangan global kewirausahaan, kemudian peluangnya, dan ya kita harus mengenal potensi diri. Jadi sebelum memulai usaha kita harus mengenal potensi diri dulu. Terus kita harus apa kecerdasan itu, mengenal kelemahan diri kita, dan kita harus tahu karakter wirausaha dan ciri dan watak wirausaha. Nah ini penting. Jadi membuka usaha tidak hanya sekedar buka ya, tapi kita memang harus ada ilmunya ya supaya usahanya menjadi lancar, dan kita harus punya jiwa leadership. Seorang wirausaha harus punya jiwa leadership, bahkan harus memiliki mindset entrepreneurship. Jadi pola pikirnya entrepreneurship ya. Jangan takut gagal, jangan takut untuk memulai, tapi kita harus berani mimpi, berani memulai, ya, berani gagal dan berani sukses. Nah, dalam tesis saya tentang model pembelajaran kewirausahaan, memang itu judul tesis saya S2. Ini saya masukkan dalam bab 4, di mana di sini saya jelaskan tentang tujuan pembelajaran kewirausahaan. Memang beberapa model pembelajaran kewirausahaan saya tampilkan di sini. Ternyata dari hasil penelitian yang saya lakukan, ya ada model pembelajaran kontekstual yang ternyata sangat tepat untuk pembelajaran kewirausahaan di kampus maupun di sekolah-sekolah ya. Nanti untuk lebih jauhnya Anda bisa baca buku ini, karena di sini dikupas banyak tentang model pembelajaran kewirausahaan yang pas untuk saat di era disruption 4.0 ini ya. Di sini ada juga strategi jitu memulai usaha ya pemirsa. Bagaimana menumbuhkan sikap dan minat berwirausaha ini perlu nih. Dan tahapan memulai usaha nih gimana nih. Dan juga ada kreativitas dan inovasi. Bahkan saya munculkan dalam buku ini ide-ide kreatif mahasiswa. Wow. Terus bagaimana dengan yang sudah berumur atau yang sudah tua? Ternyata berwirausaha tak kenal usia. Muda, ya, tua, tidak masalah bagi orang yang memulai usaha. Di sini juga saya ungkap tentang strategi menangkap peluang usaha bagi pemula. Wow, Anda nggak usah nggak usah sanksi lagi untuk mulai usaha. Bahkan di sini ada rahasia sukses memulai usaha tanpa uang, dan bagaimana kita mengatasi mental block dan modal insani kewirausahaan. Wah, ini menarik sekali ya. Dan di sini saya juga tampilkan dari bagaimana belajar dari kisah wirausaha sukses. Ini perlu kita lakukan ya, agar kita juga introspeksi. Saya tampilkan seorang pengusaha sukses, Rahmat Ali, Hendi Stiono ya, yang punya kebab Turki itu, dan Pamela Sunarti Sauri yang punya Pamela Banyak. Dan juga yang bab berikutnya tentang membangun mental wirausaha muda yang beretika. Nah ini menarik juga pada bab 9, saya tampilkan tentang latihan membuat bisnis plan. Nah ini penting banget, kita buka ya, membuat latihan buat bisnis plan. Nah ini bisa kita ungkap banyak, latihan membuat bisnis plan pada bab 9. Makanya Anda harus punya buku ini. Sayang kalau tidak punya buku ini. Nah di sini kita tampilkan bagaimana membuat bisnis plan ya. Dan saya tampilkan juga ini nih, saat saya mengajar di sebuah perguruan tinggi, saya juga mengajar kewirausahaan ya. Ada 9 kelas di sana. Salah satu mahasiswa ya saya bimbing untuk bisa mendapatkan istilahnya sesuatu ya. Dia membuat bisnis plan proposal ya, Suki Big Boss. Dan
Alhamdulillah, ternyata proposal ini ya, pemirsa ini nih, kita baca nih. Bisnis plan proposal ini berhasil menjadi juara favorit ketika dilombakan dalam festival jajanan 2016 lalu di UGM. Nah, ini proposalnya nih, luar biasa kan. Ini kebetulan saya sebagai